Oke, sebelumnya halo semua. Perkenalkan, saya Darwin Prawinata selaku mahasiswa Fisika ITS atau Institut Teknologi 10 November. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang metode mikrotremor, gelombang permukaan, dan metode resistivitas. Pertama, saya akan menjelaskan tentang mikrotremor. Mikrotremor itu merupakan suatu getaran lemah pada permukaan bumi yang bersumber dari aktivitas manusia dan alam. Aktivitas itu misalkan pada pabrik atau gelombang laut atau waktu seperti yang hal-hal simpel saja seperti waktu kita berjalan menyentuh tanah. Kita telah memberikan suatu getaran. Nah, mikrotremor itu juga bisa diartikan sebagai getaran harmonik alami tanah yang terjadi secara terus-menerus. Biasanya terjebak di lapisan sedimen permukaan, lalu terpantulkan karena adanya bidang lapisan tanah dengan frekuensi yang tetap. Nah, biasanya mikrotremor sendiri ini terjadi dalam durasi yang pendek, serta gelombangnya bisa bersumber dari segala arah, bisa dari arah horizontal, vertikal. Selanjutnya, bagaimana sih proses bisa terbentuknya mikrotremor itu sendiri? Nah, mikrotremor itu sendiri pertama-tama itu berhubungan dengan hukum Snellius. Nah, dengan hukum Snellius. Nah, biasanya kita mengenal hukum Snellius adalah sebagai hukum pemantulan cahaya dan hukum pembiasan cahaya. Nah, pada hukum ini kita dapat menerapkannya pada gelombang yang terjadi pada dalam tanah. Nah, misalkan pada gelombang mikrotremor kita memiliki dua medium, yaitu medium 1 dan medium 2. Di mana medium 1 kita anggap sebagai bedrock dan medium kedua dianggap sebagai sedimen. Nah, medium 1 ini bersifat medium yang rapat dan sedangkan pada medium 2 adalah yang kurang rapat. Nah, misalkan terjadinya sebuah getaran pada medium 1, kita sebut sebagai gelombang P. Di sini ada gelombang P. Lalu gelombang tersebut bergerak ke arah sedimen. Maka terjadinya dua hal, yaitu adanya pemantulan dan pembiasan, atau yang biasa kita sebut dengan refleksi sebagai pemantulan, dan transmisi atau refraksi sebagai pembiasannya. Jadi pada medium yang kurang rapat, pada medium yang rapat ke medium yang kurang rapat, maka akan dihasilkan transmisi yang menjauhi garis normal. Di sini kita anggap garis normal. Nah, kita bisa lihat theta yang dihasilkan itu sangatlah besar. Nah, ini untuk terjadi pada gelombang P dan terjadi pada gelombang S. Nah, sedangkan gelombang yang lainnya akan terpantulkan. Sini adalah gelombang P dengan gelombang S refleksi. Nah, biasanya itu juga berhubungan dengan adanya prinsip Huygens, di mana prinsip itu menyatakan bahwa sudut pantul dan sudut bias merupakan fungsi dari sudut datang dan kecepatan gelombang. Untuk perekaman metode mikrotremor sendiri dapat dilakukan salah satu, yaitu metode HVSR, Horizontal to Vertical Spectral Ratio, di mana pada metode HVSR merupakan metode seismik pasif pada mikrotremor dan biasanya terdiri atas 3 komponen, yaitu ada 2 komponen pada komponen horizontal dan komponen vertikal. Komponen horizontal sendiri dibagi 2 komponen, yaitu untuk meneliti pada arah utara selatan dan pada barat timur. Maka pada gelombang yang arahnya vertikal itu terjadi penguatan gelombang, di mana itu dinyatakan sebagai rasio spektrum komponen vertikal di permukaan dan di batuan dasar. Nah, biasanya pada metode HVSR ini itu hasil yang didapatkan berupa HV dari gelombang yang diteliti dengan alat mikrotremor tersendiri dari 3 komponen tersebut. Itu dengan menggunakan aplikasi Geospike kita mengambil noise yang sangat kecil dari hasil data-data tersebut. Maka akan diciptakan berupa kurva HP, di mana label Y dianggap sebagai HP dan label X adalah frekuensi. Dan di sini ada gambar
berupa kurva HP tersebut. Dan biasanya dari aplikasi ini juga dapat diketahui nilai posisi X, Y, serta nilai frekuensi natural dan amplifikasi yang merupakan parameter dari mikrotremor tersebut. Nah, dari nilai frekuensi natural yang kita dapatkan beserta nilai amplifikasinya dapat kita hitung, yaitu indeks kerentanan tanah atau biasa disebut sebagai KG. Nah, untuk rumus KG sendiri itu merupakan amplifikasi kuadrat per frekuensi naturalnya, di mana pada indeks kerentanan tanah sendiri dapat dikategorikan pada 3 kategori, yaitu untuk KG kurang dari 10, itu merupakan indeks kerentanan tanah yang rendah. Untuk antara 10 dan 20, itu kerentanan sedang, dan sedangkan lebih dari 20 merupakan indeks kerentanan tanah tinggi, yang menunjukkan bahwa semakin rentan tanah, semakin besar indeks kerentanan tanahnya, maka tanah tersebut semakin rawan atas bencana, seperti bencana gempa bumi. Maka bangunan, jadi misalkan ada sebuah bangunan itu memiliki indeks kerentanan tanah yang sangat tinggi. Berarti kemungkinan besar bangunan tersebut bisa roboh atau hancur karena gempa bumi. Nah, sedangkan jika memiliki indeks kerentanan tanah yang rendah, maka bangunan tersebut ada kemungkinan besar akan bertahan dan tidak hancur. Maka jadi semakin besar amplifikasi yang kita dapatkan, maka otomatis nilai dari indeks kerentanan tanahnya akan semakin besar. Nah, karena nilai indeks amplifikasi itu berbanding lurus dengan nilai indeks kerentanan tanah. Sedangkan frekuensi naturalnya, semakin besar frekuensi naturalnya, maka indeks kerentanan tanahnya akan semakin kecil, dan sebaliknya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang gelombang permukaan. Gelombang permukaan merupakan gelombang seismik yang merambat secara paralel ke permukaan bumi tanpa adanya penyebaran energi ke dalam interior bumi, atau biasa kita sebut dengan inti bumi. Untuk gelombang permukaan sendiri, ini terjadi ada batas permukaan medium. Berdasarkan pada sifat gerakan partikel media elastik, gelombang permukaan merupakan gelombang yang kompleks dengan frekuensi yang rendah dan amplitudo yang besar, yang menjalar akibat adanya efek free surface di mana terdapat perbedaan sifat elastik. Berikutnya adalah jenis gelombang permukaan. Nah, pada jenis gelombang permukaan dibagi menjadi dua, yaitu gelombang Love dengan gelombang Rayleigh. Pada gelombang Love, itu merupakan gelombang permukaan yang terjadi pada arah horizontal gelombang S, di mana gelombang tersebut berbentuk gelombang transversal. Nah, untuk gelombang Rayleigh sendiri, gelombang Rayleigh itu merupakan gelombang yang bergerak secara elips tegak lurus terhadap perambatannya. Jadi bisa kita lihat di sini pada gelombang Rayleigh memiliki bentuk yang elips. Nah, kenapa gelombang Rayleigh bisa terjadi seperti itu? Karena adanya superposisi antara gelombang SP dengan gelombang P. Jadi mana gelombang SP arahnya ke atas, vertikal atas, dan gelombang P ke arah horizontal, sehingga dapat menghasilkan amplitudo yang besar. Nah, untuk sifat dari gelombang Rayleigh sendiri, gelombang ini sangat unik karena dapat mengalami dispersi, karena gelombang tersebut memiliki energi yang dapat melewati batasannya. Nah, gelombang ini biasanya sangat sering digunakan untuk mengidentifikasi struktur tanah karena penggunaan energi dalam perabatan yang lebih rendah. Ini berikut adalah penjelasan dari gelombang Rayleigh tersebut. Nah, dapat kita lihat pada gelombang Rayleigh tersebut, bila gelombang tersebut memiliki frekuensi yang tinggi, maka akan dihasilkan panjang gelombang yang sangat pendek. Nah, gelombang ini hanya dapat merambat pada layer 1, sehingga sangatlah dangkal. Sedangkan pada frekuensi yang rendah, maka gelombang tersebut dapat menjalar menjadi lebih ke dalam. Jadi dapat terlihat bahwa pada gelombang ini
dapat menjalar pada layer 1 dengan layer 2. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang dispersi dari gelombang Rayleigh itu sendiri. Dapat kita lihat pada yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada gelombang Rayleigh tersebut memiliki batasan pelapisan sistem secara vertikal, di mana semakin lama-lama kalau semakin panjang, maka gelombang Rayleigh tersebut dapat melewati batas pelapisan. Maka dari gambar dispersi image tersebut, bila disusun dalam kurva frekuensi terhadap kecepatan rata-rata, maka didapatkan kurva dispersi pada gelombang Rayleigh. Selanjutnya akan dibahas tentang adanya seismik aktif dengan seismik pasif, di mana pada seismik aktif itu memiliki frekuensi yang lebih besar dari 5 Hz, sedangkan pada seismik pasif memiliki frekuensi pada 5 Hz. Jadi dari di atas ini merupakan contoh dari seismik aktif, sedangkan yang bawah adalah seismik pasif. Nah, dapat kita lihat dari kurva kecepatan terhadap frekuensi tersebut pada seismik aktif itu memiliki frekuensi yang lebih tinggi dari 5. Nah, di sini kan terdapat kurva yang berwarna merah. Sedangkan yang pasif itu pada saat 5 Hz itu memiliki seismik frekuensi yang lebih kecil. Nah, apa sih kelebihan dari aktif dengan pasif ini? Pada seismik aktif itu, dia itu memiliki permukaan yang lebih tinggi. Maka dapat mengukur dekat permukaan menjadi lebih baik. Sedangkan pada seismik pasif itu kita bisa dapat mengukur kedalaman dari suatu permukaan tersebut. Jadi bila hasilnya digabungkan akan menjadi hasil yang sangat baik. Alat ukur untuk mengukur dari gelombang permukaan sendiri itu dapat menggunakan sensor geopon, di mana geopon tersebut merupakan alat ukur untuk mengukur getaran tanah yang dapat diubah menjadi tegangan listrik. Di mana geopon itu termasuk salah satu sebuah transducer. Cara kerja dari geopon sendiri adalah geopon ditanam di tanah dengan dibuat jarak antar geopon itu sendiri. Terus geopon dihubungkan terhadap kabel dan dihitung total offset dari jarak geopon pertama dan geopon terakhir. Maka dari hasil tersebut dapat diolah langsung dengan menggunakan seismograf. Nah, untuk desain dari geopon sendiri itu ada dua. Ada geopon dengan secara aktif. Ini geoponnya dipasang berjejer. Sedangkan yang pasif dapat dibuat dalam bentuk tertentu, seperti bentuk kotak, segitiga, bentuk L, T, plus, kotak segitiga, dan sebagainya. Untuk pengambilan data dari pengukuran ini, bisa kita lihat di gambar, untuk mendapatkan gelombang Love, itu diukur dari gelombang transversal atau arah sumbu Y. Sedangkan pada gelombang Rayleigh, seperti yang dijelaskan sebelumnya, adanya superposisi dari gelombang X horizontal terhadap vertikal Y. Maka berbentuknya seperti elips ke atas atau radial. Nah, untuk desain pengukurannya itu pada gambar A, di sini gambar A, itu merupakan gelombang Rayleigh vertikal. Nah, disusun seperti gambar, maka di sini ada sumber tegangannya, di sini geoponnya. Terus berikut juga pada gelombang B dan C. Selanjutnya, metode resistivitas. Metode resistivitas itu merupakan salah satu metode fisika aktif yang disebut, kenapa sih disebut aktif? Karena parameter yang diukur adalah nilai resistivitas pada batuan. Jadi, resistivitas sendiri itu pada tiap batuan mineral itu berbeda-beda.
karena adanya pengaruh porositas, mineral penyusun, permeabilitas, dan lain-lain. Nah, metode resistivitas ini tidak jauh akan tentang resistansi. Pada resistivitas sendiri, ada hubungan antara resistivitas dengan resistansi. Pada resistivitas itu untuk area homogen, di mana resistivitas itu untuk pada bahan atau material yang memiliki panjang dan area. Di mana kalau menggunakan resistansi itu sendiri, itu sangat tidak akurat. Sedangkan dengan menggunakan resistivitas, resistansi tersebut sangat berpengaruh terhadap area, terhadap panjang terhadap areanya. Jadi misalnya dapat dibaca resistansi itu sama dengan resistivitas panjang per luas. Dimana kalau dibalik, jadi resistivitas itu merupakan dari resistansi luas area per L. L atau panjangnya. Sehingga pada resistivitas tersebut itu merupakan koreksi dari resistansi dari A per L. Itu merupakan koreksinya, faktor koreksi. Berikutnya, jenis-jenis dari resistivitas pada batuan. Nah, material-material ini merupakan tabel dari resistivitas material. Jadi ada slate, marble, quartzite, ada batuan sedimen, tanah dan air. Selanjutnya, berdasarkan hukum Ohm, ada potensial pada bumi, di mana pada potensial ini dibagi atas dua, yaitu pada medium homogen untuk bola simetris, sedangkan satu lagi untuk yang tak berhingga, setengah bola. Nah, perbedaan di sini pada pada medium bola simetris homogen terbentuk yang berbentuk lingkaran tersebut adalah ekuipotensial. Ekuipotensial, sedangkan yang arahnya panah itu merupakan rapat arus. Jadi pertama-tama adanya sebuah di sini titik arus itu dimasukkan ke dalam, maka akan terjadinya penjalaran yang disebut dengan potensial. Selanjutnya untuk titik bola itu bedanya pada bola simetris itu titik arusnya terletak di dalam tanah, sedangkan pada yang setengah bola itu diletak di permukaan tanah, sehingga menyerupai potensialnya itu berbentuk setengah bola. Nah, dapat dirumuskan dengan arus masing-masing I sebagai berikut. Selanjutnya ada resistivitas semu. Resistivitas semu ini merupakan suatu medium fiktif homogen yang ekuivalen dengan medium yang berlapis. Jadi pada resistivitas semu ini dapat mengukur tanah tapi untuk yang non homogen. Jadi kalau biasanya resistivitas itu kita bisa mengukur dengan medium yang satu, di sini terdapat dua medium. Nah, di sini kita anggap medium pertama, di sini ada medium kedua. Di mana pada resistivitas semu ini mediumnya itu kita dianggap menjadi medium satu lapis homogen. Nah, dengan kode bagaimana sih cara menggabungkannya? Jadi kita dengan caranya dengan menggabungkan konduktivitas dari sebuah lapisan. Jadi pertama kita akan mencari konduktivitas total itu sama dengan konduktivitas 1 ditambah konduktivitas 2. Dan selanjutnya dapat dirumuskan sebagai konduktivitas sebagai resistivitas semu. Untuk berikutnya ada konfigurasi metode resistivitas. Ada 5 konfigurasi, yaitu ada konfigurasi Werner, konfigurasi Schlumberger, konfigurasi dipol-dipol, konfigurasi pole-dipol, dan konfigurasi pole-pole.
Berikut ada teknik pengukuran metode resistitivitas. Pada teknik pengukuran metode resistitivitas itu ada dibagi 4. Ada tomografi, ada mapping, ada phase, electrical sounding, dan satu lagi anisotropi. Untuk tomografi sendiri itu merupakan nilai resistivitas yang tergantung pada titik tengah yang bervariasi dengan spasi yang bervariasi, atau adanya variasi pada datum point, di mana datum point itu merupakan titik tengah konfigurasi pengukuran. Nah, pada kita bisa lihat pada ini menggunakan konfigurasi Wiener, di mana ada titik A, M, N, dan B. Bila titik-titik tersebut atau titik tersebut dilebarkan, akan mendapatkan suatu titik tengah yang semakin lebar. Sedangkan bila spasi yang terjadi pada tomografi itu dilebarkan, maka akan menggambarkan suatu kedalaman yang semakin mendalam. Sedangkan untuk mapping, mapping itu merupakan untuk mengukur nilai resistivitas di bawah permukaan sebagai fungsi datum point. Di mana pada mapping sendiri, datum poinnya yang berubah-berubah, sedangkan spasinya tetap. Nah, bisa dilihat pada kurvanya sendiri. Pada kurvanya itu terdapat nilai resistivitas semu. Di bagian sini, di bagian tengahnya itu sangatlah tinggi. Selanjutnya, ada teknik pengukuran phase dan anisotropi. Untuk teknik pengukuran phase atau vertical electrical sounding itu merupakan pengukuran nilai resistivitas bawah tanah, tapi yang berubah adalah spasinya. Jadi bisa kita lihat sesuai dengan kurvanya. Kurvanya itu dari atas yang tinggi menuju ke bawah. Nah, dari kurvanya itu terhadap resistivitas semu terhadap jaraknya. Jadi semakin besar jaraknya, itu kurva dari ini itu bisa menggambarkan kedalaman suatu resistivitas tersebut. Nah, untuk anisotropi itu perbedaannya itu memiliki datum point yang sama, titik tengah yang sama, tetapi yang berbeda adalah sudutnya, di mana sudut dari anisotropi itu dapat berubah-ubah. Misalkan dapat diubah 5 derajat ke kiri, 5 derajat ke kiri, sampai membentuk 360 derajat, atau berbentuk lingkaran untuk pengukurannya sendiri. Hasil dari metode resistivitas tersebut dapat digambarkan dalam bentuk aplikasi server untuk menggambarkan nilai resistivitas dari suatu tanah. Nah, dapat dari gambar ini, dari parameter warna biru tua sampai parameter warna ungu, dilihat bahwa nilai resistivitasnya semakin lama semakin tinggi. Jadi bisa dilihat dalam tanah tersebut memiliki resistivitas yang berbeda-beda. Bisa data-data disebut ini dapat menunjukkan bahwa dalam tanah tersebut terdapat kandungan air atau tidaknya pada struktur tanah tersebut. Berikut ini adalah tabel resistivitas dan konduktivitas pada tiap bahan di dalam tanah. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa jenis material, ada grafit, ada clay, air laut, gravel and sand, dan lain-lain. Dari tiga metode tersebut dapat dibentuk dalam suatu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, untuk aplikasi pada mikrotremor itu adalah pengujian kekuatan bangunan terhadap gempa, di mana proses ini dilakukan dengan cara menggunakan alat mikrotremor untuk mengukur kekuatan pada tanah pada tiap lapisan tanahnya. Jadi di setiap lantai itu diletakkan di dasar tanahnya diletakkan alat mikrotremor tersebut. Lalu diidentifikasi lalu digunakan aplikasi Geospy seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk mendapatkan
nilai frekuensi natural dan amplifikasi tanah tersebut. Lalu dapat dihitung indeks kerentanan tanah dari bangunan tersebut, apakah apakah bangunan tersebut akan tahan gempa atau tidak, dilihat dari parameter indeks kerentanan tanah dari hasil amplifikasi dan frekuensi naturalnya. Selanjutnya, untuk aplikasi dari metode gelombang permukaan, yaitu pengerasan jalan, di mana dalam sehari-hari penggunaan jalan itu sangat banyak dilakukan oleh masyarakat, sehingga perlunya pengerasan jalan kembali, karena jalan tersebut telah dilalui dengan air, dengan banyak parameter lainnya, sehingga dapat menyebabkan jalan tersebut semakin rusak. Jadi untuk pengerasan jalan sendiri, metode yang digunakan adalah metode dari gelombang Rayleigh sendiri, di mana pada pengerasan jalan ini pertama diukur dari gelombang Rayleigh-nya, kemudian akan dibentuk kurva dispersi dalam bentuk inversi 3D. Jadi kita dapat menentukan bentuk gelombangnya, lalu kurva tersebut akan dirubah kembali menjadi mengukur modulus elastis. Jadi dari modulus elastis tersebut bisa dapat menggambarkan permukaan dari pengerasan jalan tersebut untuk pengerasan jalan. Jadi dari kelebihan metode ini kita tidak perlu mengebor jalan, tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mengukur jalan tersebut. Selanjutnya, terakhir adalah aplikasi dari metode resistivitas. Jadi biasanya digunakan untuk bidang pertanian. Aplikasi ini kita dapat mengukur tanah tersebut, apakah tanah tersebut layak untuk ditanam oleh tanaman. Lalu biasanya pada resistivitas ini menggunakan konfigurasi Werner-Schamber dari penelitian di Kota Sabang. Jadi untuk melihat jenis tanahnya digunakan lintasan sekitar 300 meter sampai 165 meter. Dengan setiap elektrodanya adalah 15 meter. Dari hasil pengukuran didapatkan nilai resistivitasnya sekitar 1 ohm meter sampai 250 ohm meter. Untuk jenis tanah tersebut merupakan jenis tanah lempung clay, yang juga merupakan zona pelapukan dan terdapat batuan andesit, di mana topografinya itu berupa dataran rendah dan daerah yang bersuhu panas. Jadi dari kesimpulan tersebut, itu tanah tersebut cocok untuk ditanam pengolahan pertanian padi, tebu, dan petanaman lainnya, karena mengandung banyak air dalam tanah. Jadi dari contoh aplikasi tersebut bisa kita lihat pertama datanya itu diolah, terus dibentuk dalam aplikasi server. Jadi kita bisa menentukan nilai resistivitasnya atau menggunakan aplikasi Res2NDV. Jadi sekian dari presentasi saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sungkono atas ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman yang menonton video ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.